Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, dan sejumlah pejabat rektorat serta pihak swasta tertangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta terkait dengan kasus pemerasan serta gratifikasi jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru. Dan penyidik menyatakan bahwa mereka menemukan dugaan gratifikasi bahkan mencapai 1,12 miliar rupiah di sepanjang 2025 hingga 2026 dan ini tentu masih akan diselidiki di tahun-tahun sebelumnya. Untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama dengan juru bicara Universitas Jenderal Sudirman, Pak Edi Santoso. Terima kasih banyak Pak Edi sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Selamat malam, Mbak. Bapak, yang pertama dulu, ini ada tuntutan dari beberapa mahasiswa yang tadi kita saksikan bersama informasinya ya Pak ya, terkait dengan status dari rektor dan dua wakil rektor yang ikut diduga terlibat dalam kasus ini dan ditangkap tangan oleh KPK. Bagaimana status mereka saat ini Pak? Ya, jadi kita bisa memahami kekecewaan dan kemarahan mahasiswa ya, tapi tentu semua harus mengikuti peraturan yang berlaku ya. Nah, status Pak Rektor sebagaimana kita ketahui dan itu kemarin kita dengar langsung dari gelar perkara dan statement resmi KPK ya. Beliau saat ini ditetapkan sebagai tersangka bersama Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan juga Kepala Bagian Akademik. Baik, artinya maksud kami adalah bagaimana statusnya di Universitas Jenderal Sudirman, Pak? Ya, otomatis saat ini untuk posisi itu yang bersangkutan tidak ada di tempat. Nah, setelah ini seperti apa, siapa yang akan menjadi nakoda atau yang akan menjalankan fungsi rektor, tentu kita dalam waktu dekat ini akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dikti-Saintek dan sudah ada komunikasi dengan kementerian sehingga dalam waktu yang secepat-cepatnya sesegera mungkin kita akan ketemu karena domain penentuan siapa yang akan menjabat rektor, statusnya apakah KPLH atau PJ atau apapun itu nanti sepenuhnya ada di tangan Kemendikti. Jadi kita tunggu nanti saran atau kebijakan Kemendikti akan seperti apa. Berarti saat ini mungkin statusnya adalah rektor dan wakil rektor nonaktif begitu ya Pak ya, tapi jabatannya sebagai pegawai masih tercatat begitu di Unsud? Ya, jadi sebetulnya belum ada berubah ya, belum ada yang berubah karena belum ada kebijakan internal dari Kemendikti ya. Karena ini tentu ada proses kan nanti dari kepegawaian kita akan minta surat secara resmi status beliau, kemudian dari bagian kepegawaian akan memproses pengajuan dan nanti Kemendikti akan menurunkan atau membuat kebijakannya, tapi tentu ini akan kita lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena ini tentu demi pelayanan bagi semua pihak ya di Unsud. Baik, Pak Edi, ini ada sejumlah pejabat termasuk diantaranya tadi disebutkan Rektor Unsud, kemudian juga Wakil Rektor tertangkap tangan oleh KPK. Sejauh ini informasi seperti apa yang memang diketahui oleh pihak dari Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan kronologinya, proses hukumnya? Pengetahuan kami mungkin tidak berbeda dengan yang diketahui oleh masyarakat umum karena kita sama-sama mendapatkan informasi itu dari KPK ya, yang sudah menyampaikan secara resmi bagaimana proses terjadinya begitu ya, kronologinya sampai kemudian mereka ini ditetapkan sebagai tersangka. Tidak lebih dari itu, tidak ada hal baru, tidak hal lain yang kita ketahui. Baik, artinya sejauh ini diinformasikan pula oleh KPK bahwa ruangan dari rektor dan wakil rektor ini disegel begitu ya oleh KPK. Saat ini kondisinya seperti apa Pak? Di rektorat. Jadi sampai sore tadi kami di rektorat ya, ruang rektor, kemudian wakil rektor 1 sampai 4 itu masih disegel. Kebetulan ruang-ruang ini ada di lantai 3, jadi lantai 3 ini masih disterilkan, kita nggak boleh ke sana. Walaupun kita belum melihat hari ini tadi ada pemeriksaannya, tapi kondisi ruang masih tersegel. Baik, artinya sejak tertangkap tangan oleh KPK, aktivitas ini masih terus dilakukan ya oleh pihak penyidik atau pihak KPK di gedung rektorat ya Pak ya?
Ya, Ya. nampaknya proses pemeriksaan masih terus berlangsung. Selain itu, apakah ada informasi Pak pihak-pihak yang juga mungkin diamankan oleh KPK dan juga dimintai keterangan sejauh ini? Eh, yang diminta keterangan juga saya kira kemarin juga sudah ramai diberitakan ya. Ada sekitar 14 orang, kemudian berkembang menjadi 9 orang yang di Jakarta, dan kemudian ditetapkan tersangka itu 6 orang, begitu ya. Mhm. Hal-hal yang kita tahu yang sebagaimana disampaikan oleh KPK. Baik, Pak Edi, ini satu hal yang sangat disayangkan adanya OTT terhadap rektor ya. Karena mengingat juga kita tahu bahwa sebelumnya ada pertemuan pada 17 Juli terkait dengan penanaman nilai dan karakter. Ada juga audiensi antara Unsut dengan KPK untuk memperkuat sinergi dalam penguatan integritas melalui perguruan tinggi. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal ini? Ya, tentu ini menjadi keprihatinan kita semua ya. Dan Unsur sebagai lembaga memandang ini sebuah persoalan yang serius. Ini kejadian serius yang Hmm. mencederai nilai integritas ya, nilai-nilai keadilan dan kepercayaan publik yang selama ini dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang seharusnya berlangsung secara transparan dan bebas dari praktek koruptif ya. Tapi semua sudah terjadi dan tentu kita akan mengambil ini sebagai pembelajaran begitu ya, sebagai bahan refleksi buat kita untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Baik, Pak Edi mungkin boleh digambarkan kepada kami juga di sini. Sebenarnya kampus Unsut ini memiliki berapa kemudian jalur penerimaan mahasiswa baru sih Pak? Karena yang kita ketahui adalah dari jalur mandiri ini yang kemudian diduga memang ada kasus suap dan gratifikasi yang sudah berjalan begitu hingga ditangkap tangan oleh KPK rektornya. Ya, jadi sebetulnya tidak ada yang spesial di Unsur ya, karena kita mengikuti kebijakan pemerintah secara umum. Jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru ini kan ada 3 ya. Satu SNBP, itu jalur prestasi. Kemudian ada SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Kemudian yang ketiga adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru mandiri yang diselenggarakan secara otonom oleh Unsur begitu. Mhm. Nah, di jalur yang ketiga inilah yang kemarin dalam pemaparan KPK menjadi celah masuknya praktik-praktik yang terindikasi koruptif. Alurnya itu sebenarnya seperti apa sih Pak kalau jalur penerimaan secara mandiri dan kalau boleh digambarkan kuotanya dari 100% siswa yang diterima setiap tahunnya ini berapa persen untuk kuota jalur mandiri? Ya, jadi 3 jalur itu pembagiannya. SNBP itu 30%, yang jalur prestasi ya, Mhm. nilai rapor dan prestasi-prestasi mereka selama di SMA. Kemudian jalur tes SNBT itu sebanyak 40%, porsinya terbesar di sini. Kemudian yang terakhir itu jalur mandiri seleksi SPMB mandiri, Mhm. itu porsinya 30%. Nah, yang SBT itu berdasarkan tes nasional bersama perguruan tinggi negeri yang lain. Nah, yang SNBP, yang SPMB mandiri atau lokal inilah yang diselenggarakan oleh Unsur. Kita mengacu pada nilai yang diperoleh mahasiswa melalui ujian tes. Ya, jadi Mhm. Unsur tidak melakukan atau menyelenggarakan tes sendiri, tetapi akan mengacu pada skor nilai yang diperoleh calon mahasiswa melalui ujian tertulis. Iya, kalau dari ungkapan atau temuan dari KPK ini kan 73 ya Pak ya, dari 245 kuota di jalur mandiri ini kemudian tanda kutip disetting begitu ya, untuk bisa menerima uang tambahan oleh rektor dan juga pihak-pihak yang kemudian akhirnya dioperasi tangkap tangan oleh KPK. Pak, sebenarnya yang jadi pertanyaan, kalau di Unsut sendiri, komponen pembiayaan itu transparansinya seperti apa ya Pak Edi?
Komponen pembayaran sebetulnya sangat transparan ya, kan ada untuk jalur mandiri itu ada dua pembiayaan dan itu resmi ya. Mhm. Yang pertama namanya eh, apa namanya iuran pengembangan institusi atau IP ya. Mhm. Itu jumlahnya variatif tergantung fakultas, misalnya kedokteran itu minimal 100 juta kalau nggak salah. Kemudian yang kedua adalah UKT, uang kuliah tunggal. Nah, Mhm. UKT itu dari yang paling kecil sampai paling besar itu juga variatif. Bahkan ada yang 0 rupiah karena mungkin dapat KIP, ada yang 500 ribu, ya sampai yang paling tinggi itu ada di Fakultas Kedokteran, paling tinggi itu Mhm. sekitar 17 juta rupiah per semester dan itu semua clear ya, semua tahu, semua dipublikasikan di awal. Baik, artinya praktik kemudian adanya tawar-menawar melalui pesan singkat seperti yang disampaikan oleh KPK ini memang mutlak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja, bukan menjadi rahasia umum di kampus Unsut ya, Pak? Ya, ya, saya kira begitu ya, karena ya, tentu kita kaget juga gitu ya, ada transaksi, ada biaya-biaya atau uang di luar dua komponen tadi dan tentu itu ilegal ya. Baik, setelah adanya operasi tangkap tangan dan tentunya ramai pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada para wakil rektor dan juga dua wakil rektor ya, perlu saya koreksi di sini, dan juga satu orang rektor dari Unsut. Seperti apa sih Pak suasana dari kampus? Apakah kemudian ini kegiatan belajar mengajarnya juga terganggu atau terpengaruhi? Sama sekali tidak. Jadi proses berjalan seperti biasa karena sistem sudah berjalan, jadi tidak terpengaruh apa-apa begitu ya. Yang kuliah tetap kuliah, yang bekerja tetap bekerja. Jadi ini yang kita ingin sampaikan ke masyarakat atau khususnya ke sivitas akademika Unsut ya. Mhm. Pelayanan dari universitas akan berjalan sebagaimana biasa, tidak terganggu insya Allah begitu ya. Sampai nanti kita akan mendapatkan keputusan siapa yang nanti akan melakukan atau melaksanakan tugas rektor dan pos-pos yang ditinggal yang lain. Baik, ini perlu saya koreksi tambahan lagi. Jadi artinya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah rektor dari Unsut Ahmad Sodik, kemudian ada juga wakil rektor 3 ya Pak ya, yaitu Ya. Norman Ari Prayoga, serta ada pula kepala bagian akademik dari Unsut Eko Sumanto. Tentu di antara pihak-pihak dari internal Unsut tersebut ada juga dari pihak swasta yang juga ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Edi Santoso sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia menjelaskan bagaimana kemudian kondisi terkini di Universitas Jenderal Sudirman. Kita tentunya harapkan tidak ada lagi ya Pak ya kasus-kasus seperti ini Amin. di tingkat universitas, tidak hanya di Unsut tapi juga di seluruh universitas yang ada dan juga lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Edi. Oke, terima kasih sama-sama.